Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bapak Presiden Bapak Joko Widodo, juga kepada Bapak Kapolri Bapak Listio Sigit Prabowo, juga kepada Bapak Menteri Bapak Mahfud MD, dan juga kepada pemirsa semuanya. Nama saya Sudarmono dari Kelurahan Gunung Anyar. Hari ini saya akan melaporkan adanya tindak pidana yaitu penyerobotan tanah yang dilakukan oleh oknum lurah yang ada di Kelurahan Gunung Anyar, Tambak, Surabaya. Dengan modus adalah memberi keterangan palsu di buku catatan C-Desa. Nih, modusnya adalah memberi keterangan palsu. Di sini dia memberi keterangan palsu. Tanah ini ada surat milik kami, tanah milik Saman Binjani, Persil 7 nomor 153, dicoret dan diberi keterangan tahun 85 dijual ke 1331. Ini modus. Nah, dengan adanya dijual ke 1331 ini modus untuk membuat surat ganda atau surat palsu bernomor 1331 atas nama Karni bin Siti Asia. Jadi yang tadinya hanya satu surat yaitu Persil 7153 nomor 153, sekarang ada dua surat yaitu Persil 7 nomor 1331 yang luasnya sama, lokasinya juga sama, gitu loh. Ini penggandaan surat. Tahun 2018 yang lalu, surat ini kita temukan. Setelah itu kita urus ke Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Pada waktu itu bulurahnya adalah Bulurah Itakwati. Kita urus ke sana untuk supaya saya bisa membayar pajak, mengurus sertifikat tanah, dan juga tentunya untuk menjual tanah tersebut karena ahli waris membutuhkan untuk dibagikan kepada anak-anaknya. Gitu. Pada waktu itu saya mengurus surat riwayat tanah karena untuk membuat sertifikat tanah itu harus melalui mengurus riwayat tanah dulu. Maka kita urus di Kelurahan Gunung Anyar Tambak. Di sana kita dikasih persyaratan untuk mengurus riwayat tanah, yaitu persyaratan berupa menyerahkan fotokopi KTP, fotokopi KSK, terus menunjukkan surat yang asli, menunjukkan surat asli dan menyerahkan foto kopi surat yang asli. Ini surat kami, surat yang asli kita tunjukkan dan kita fotokopi, kita serahkan. Setelah itu penguasaan lahan kita foto. Ya, ini kita foto, ini foto penguasaan lahan. Nah, kan? Kita serahkan foto ini ke kelurahan. Setelah itu kita masukkan koran. Setelah itu sampai 5 hari masukkan koran. Ini koran yang berbeda-beda ini harinya. Nih, masukkan tanah dijual. Tanah Persil 7 petok nomor 153 atas nama Saman Binjani. Ini saya kasih nomor telepon saya. Nah, kita serahkan 5 hari koran. Setelah kita serahkan persyaratan itu, katanya mau 2 minggu selesai gitu ceritanya itu. Katanya sudah 2 minggu nanti selesai. Kata Mono, oh ya. Setelah kita tunggu sampai 1 bulan ternyata belum selesai. Nah, ternyata pihak kelurahan menyatakan bahwa tanah kami sudah dijual. Oh iya, dijual ke siapa, saya tanyakan. Dijual ke PT Jaya Bekti gitu loh. Oh iya sudah, nah nanti kita temukan dengan PT Jaya Bekti, katanya pihak kelurahan gitu. Akhirnya dipertemukan lah
saya dengan PT Jaya Bekti, ahli waris Saman Bencani juga dengan PT Jaya Bekti. Ternyata PT Jaya Bekti hanya berbekal ini, surat pernyataan. Dia beli dari Karni ternyata, gitu. Padahal di sini dicoret, dijual ke 13Q1. Tapi kenapa kok muncul nama Karni di buku pajak ini? Ini buku Sedesa, ya kan? Di sini muncul Karni bin Siti Asia. Loh, padahal di sini tidak ada keterangan, hanya dijual ke 13K1. Gitu. Nah, ternyata PT Jaya Bekti mengatakan bahwa dia beli dari Karni. Yang ditunjukkan hanya surat pernyataan yang isinya jual beli antara Saman Bencani dengan Karni. Tapi surat pernyataan ini bukan surat jual beli. Semestinya setahu saya ini, orang yang bodoh ini, kalau kita beli tanah ya bunyinya adalah surat jual beli tanah, kan gitu. Yang ditunjukkan hanya ini, surat pernyataan yang isinya jual beli antara Saman Bencani dan Karni. Yang ditunjukkan pada waktu itu aneh suratnya, gitu. Tunjukkan yang tunjukkan surat pernyataan jual beli antara Saman Bencani dan Karni. Di sini belum ada tanda tangan penjual dan tanda tangan pembeli, tapi sudah distempel oleh PN. Ini stempel PN. Sudah ditandatangani oleh saksi dan kelurahan. Tapi tanda tangan penjual dan pembeli belum ditandatangani. Belum, ini kan surat palsu kalau gini. Oh keliru padahal ngono. Dikasihlah lembaran yang kedua. Nah, nih di sini ada tanda tangan penjual dan pembeli, tapi nggak ada stempel PN. Ya sudah, tapi saya nyatakan ini palsu. Kenapa? Tanda tangan penjual ini, Pak Saman ini bukan seperti ini. Saya punya bukti tanda tangan di KTP-nya. Enggak gitu. Terus saya tanyakan lagi, kalau PT Jaya Bekti beli dari Karni, yang dibelikan bukan hanya surat pernyataan itu, semestinya kan surat jual beli. Terus suratnya yang dibeli apa berupa itu petok, apa sudah berupa sertifikat, ya tunjukkan mana. Oh ada di rumah gitu loh. Terus surat yang dibeli dari Saman mana? Ada di rumah gitu loh. Jadi yang ditunjukkan hanya ini. Ya sudah, kalau seperti ini saya nggak terima. Kalau gini dilanjutkan aja kalau kerana hukum, saya bilang gitu. Setelah itu dibuatlah resume rapat, ya kan? Nah, saya tunggu-tunggu sampai kan kok nggak ada reaksi sama sekali. Saya kembali lagi, gitu loh. Kok nggak ada panggilan ke kita, gitu loh. Masa kita yang harus disuruh melaporkan? Kita ini nggak merasa menjual dan kita nggak dirugikan, gitu loh. Tanah itu tetap yang menguasai orang kita, yaitu Haji Anto, orang yang disuruh oleh Pak Saman, pemilik tanah tersebut, tanah tambak tersebut, untuk mengawasi, bukan PT Jaya Bekti, bukan Karni, gitu. Aneh kan? Gitu. Saya datang kembali lagi ke Pak Mudita, juga jawabannya juga demikian, sama aja, sudah dijual Pak. Ini, nah kenapa kok dijual ke 13 kan tuh, kok nggak dijual ke Karni? Nah itu sudah benar, dulu itu seperti itu. Dulu kapan? Nggak bisa menjelaskan kelurahan. Setelah saya urus, kembali lagi setelah kurang lebih 1 tahun lagi, kembali lagi saya sudah berganti lurah lagi. Pada waktu itu lurahnya Pak Jamil, Pak Lurah Jamil. Setelah kita ketemu Pak Jamil, saya ceritakan semua, ya kan? Akhirnya Pak Lurah Jamil minta untuk dibuatkan kronologi, gitu. Ya sudah, saya buatkan lagi
Padahal setahu saya persyaratan pembuatan riwayat tanah itu tidak ada kronologi. Saya baca berkali-kali itu. Hanya KTP, KK, terus menunjukkan surat yang asli, terus surat fatwa waris, nomor surat fatwa waris, terus penguasaan lahan dan masukkan ke koran. Pak Jamil minta lagi persyaratan, yaitu untuk dibuatkan kolom. Kita buatkan, kita melayani kok, siap melayani apapun permintaan koran. Yang terpenting saya bisa mengurus surat saya tersebut, gitu loh. Kita buatkan, Pak, seperti ini kronologi. Ini kronologi tentang pemilik tanah, pernyataan pemilik tanah. Nah, dia tidak pernah menjual, juga ada di sini semua. ATP semua komplit, bukti-bukti ini berupa buku ini. Gitu loh, kita kasihkan. Dalam tempo kurang lebih 4 hari, Pak Lurah Jamil sudah menelpon saya. Pak Darmono, dia minta maaf. Pak Darmono, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akui catatan di Kelurahan Gunung Anyar Tambah ini amburadul. Oh iya, terus gimana Pak? Ayo kita bicara dengan Bu Camat, Bu Maria. Kapan? Oh iya, monggo silakan, gitu loh. Setelah ditemukan, saya bertemu dengan Pak Lurah Jamil dengan Bu Camat, Bu Maria. Pak Jamil hanya akhirnya memberi jawaban. Berupa surat seperti ini. Ini Pak, ini jawaban Pak Lurah Jamil ini. Bahwa menindaklanjuti surat saudara tanggal 3 Maret 2021 perihal mengurus surat riwayat tanah Persil 7 petok nomor 153 atas nama Saman Bincani, bahwa berdasarkan data buku C Kelurahan Gunung Anyar Tambah, tanah yang saudara mohonkan telah beralih ke pihak lain. Gitu loh. Terus saya tanyakan, beralih ke pihak lain ini siapa Pak? Di sini kan bertuliskan 13-1. Kok disebut pihak? Ya sebutkan loh. Beralih dengan cara apa? Beralih itu banyak caranya. Dijual itu juga beralih, diserobot juga beralih. Dari milik kita diserobot orang lain, maka menjadi milik orang lain, itu juga beralih. Nggak mau menyebutkan. Atau tukar guling, tukar-tukaran, tukar tanah, itu juga beralih ke pihak lain. Terus pihak lain ini siapa? Tolong sebutkan loh, gitu. Sudahlah Pak Darmo, sampai laporkan, nanti kita bantu untuk berdasarkan buku catatan yang ada di kelurahan ini, gitu loh, hanya gitu. Pak, kalau seperti ini sampai memberi keterangan palsu Pak. Di sini lah Pak, dijual ke 13-1. Ini pernyataan apa ini? Ya kan? Persil 7 nomor 153 luas 2/4 hektar atas nama Saman Bincani tahun 85 dijual ke 13-31. Loh, kenapa kok dijual ke 13-31? Ini setahu saya ini bukan nama orang, nggak ada nama orang 13-31. Ini togel, nomor togel. Kenapa kok dijual nomor togel? Saya bilang gitu. Diem aja lu kan. Ya kan? Kan nggak bener seperti ini. Ya mau dikasih jawaban. Gitu loh. Orang beli tanah, namanya nggak dicatat. Ya kan? Yang disebutkan di sini karena Karnipinsitas ya katanya. Ya kan? Akan tetapi yang dicatat di sini ada nomor togelnya, diolok-olok kan ini orangnya, namanya kan dicatat tapi diolok-olok. Setahu saya nomor togel 13 itu gajah, 31 hal yang memalukan milik gajah. Coba
Jadi 1331 hal yang memalukan milik gajah. Kalau orang itu beli tanah beneran, kan marah dia. Begitu loh. Tetap nggak mau. Begitu loh. Ya akhirnya kita mundur, kita cari informasi lagi. Yang benar gimana sih? Dijual kok dijual ke angka gitu loh. Masa para pemirsa sekalian, seandainya para pemirsa membeli tanah di buku catatan, ternyata nama sampean tidak dicatat di sini, tapi yang dicatat adalah nomor togel sampean. Saya kira pemirsa pasti marah lah, pasti marah, atau paling tidak bertanya kepada yang mencatat buku ini, kenapa nama saya nggak dicatat, tetapi nomor togel yang dicatat. Ini kan mengolok-olok ini, mengejek ini. Gitu. Bener nggak Pak bisa? Nama sampean seandainya nggak usah beli tanah lah, sampean beli televisi. Beli televisi, di kwitansi pasti kan yang cantumkan kan dalam nama sampean, TV 32 ini telah dibeli oleh saudara Yanto, saudara Tina, Tini, Rani. Jelas nama manusia. Sampean beli TV tapi di kwitansi diganti nama sampean. Tanah TV 31 ini telah dibeli oleh 02. Coba. Pasti kan marah sampean. 02 sampai tahu artinya apa itu, bekicot, pasti para manusia pasti marah. Nah itulah, itu tentang soal saya ganti lagi lurah. Nah itu Pak siapa? Nah sebentar, Pak Lurah Jamil sebenarnya dia sudah minta maaf kita pada saya lewat telepon, menyatakan catatan amburadil, tapi mengikuti keterangan kok seperti ini tetap, dan ini dipertahankan sampai ganti lurah lagi bernama Bu Lurah Bu Adinda juga demikian, minta lagi pegawainya, minta kronologi untuk dipelajari katanya, kita bikinkan lagi berupa ini. Gitu. Terus setelah itu minta lagi, yaitu Sherlock, kita bikinkan Sherlock. Nah, seperti ini kita bikinkan ini Pak, Sherlock ini Pak. Ini Sherlock, ada Sherlocknya, kita kasihkan. Tapi tetap jawabannya pun tetap seperti ini. Ini jawaban Bu Lurah Bu Adinda ini. Sama seperti Pak Lurah Jamil. Gitu loh. Dan ini dikasihkan pada saat sudah berganti lurah lagi. Nah itu 1 tahun setelah penyerahan buku ini baru dikasihkan. Setelah saya ketemu dengan Pak Lurah Pak Doni, baru dikasihkan surat ini. Setelah saya ketemu Pak Lurah Doni, baru dikasihkan. Jawabannya sama dengan Pak Lurah Jamil, beralih ke pihak lain. Gitu. Saya tanyakan, Pak, pernyataan dijual ke 13 benar atau salah? Saya tanyakan. Berapa Lurah? Nggak bisa menjawab. Istilah orang Jawa itu nyelimur, mengalihkan perhatian ke hal yang lain, pembicaraan yang lain, nggak mau menjawab. Nah, gimana ini? Kalau memang sudah dijual, tolonglah tunjukkan buku, mulai urutan, mulai dari buku buku PBB, buku pajak, buku sedesa, dan buku keuangan.
biar jelas kepada kami. Kalau mereka tercatat di buku PBB, di buku pajak, di buku sedesa, enggak tercatat di sini, apakah sah? Buku Kerawang ini adalah buku pertama kali pencatatan yang ada di Kelurahan Gunungan Tambak. Itu namanya buku Kerawangan. Di sini juga ada gambar denah bentuk tanah tersebut berbatasan dengan siapa? Buku Kerawangan. Gitu loh. Di sini muncul Persel 7 surat nomor 1331. Di buku PBB juga demikian. Tapi di sini tidak ada buku Persel 7 surat nomor 13 itu enggak ada. Yang ada surat Persel 7 itu ada 4 surat. Surat nomor 151, 152, 153 milik kami dan 154. Enggak ada 13.1. Berarti kan ada bukti, ya kan? Penggandaan surat. Gitu loh. Kita tunjukkan. Kelima lurah ini nggak mau menunjukkan. Apakah salah? Saya orang bodoh, orang kecil ini menyatakan 5 lurah ini sudah bertindak sewenang-wenang. Gitu loh. Seharusnya tanpa meminta, mereka seharusnya sudah menunjukkan, ini loh Pak Darmo sudah dijual, loh ini berurutan. Kan gitu. Tunjukkan semua, bisa berurutan. Kan gitu. Seandainya ada kekeliruan, nanti kan ada kelihatan. Nggak mau menunjukkan. Karena apa? Kalau seandainya ditunjukkan, mulai dari buku PBB, buku pajak, buku sedesa sampai buku Kerawangan, maka saya dengan jelas mengetahui ini surat palsu 1331, surat penggandaan, dan itu sudah mengarah ke kejahatan. Gitu loh. Juga soal pajak, gitu. Di sini di buku PBB yang dulu pernah saya ketahui, yang sekarang Pak Doni mengatakan buku PBB tidak ada. Ini hanya contoh buku PBB, buku yang hasilnya belum pernah saya lihat. Tapi saya pernah menyuruh orang menyelidiki di sana. Di sana ada buku PBB dan tertulis di sana Persel 7 petok nomor 1331, luasnya 2/4 hektar atas nama KPP Siti Asia. Dan sekarang buku tersebut, kata Pak Doni, tidak ada. Kan aneh. Gitu. Padahal di Dinas Perpajakan, Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya, saya pernah dibantu oleh teman untuk mengurus pajak ke sana, diuruskan ke sana. Kita berbekal pada waktu buku Kerawangan Desa belum ada stempel kelurahan, buku sedesa sudah ada stempel kelurahan, dan buku pajak kita kasih ke sana. Mudah kok di sana, kita dikasih formulir. Dikasih formulir seperti ini untuk mengisi, ya kan? Setelah diisi semua, ya kan, pakai materai segala, ya kan. Nah, ini pakai materai segala seperti ini, baru distorkan ke sana, dan di sana minta buku fotokopi buku Kerawangan Desa, gitu loh. Karena ini sih buku desa sudah ada stempelnya, kita punya.
tinggal buku kerawangan, tidak ada stempelnya, sana minta. Karena menurut keterangan di sana bahwa di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya, yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, di sana itu hanya bertuliskan persil 7 atau blok 7. Belum tercatat 4 pemilik tanah, 4 surat yang total jumlah luasnya adalah 11 hektar lebih. Selama puluhan tahun belum tercatat di sana. Aneh enggak? Apakah benar keempat surat ini belum bayar pajak sehingga belum tercatat di sana? Padahal kami milik sama sudah pernah bayar pajak meskipun baru 1 kali di sini. Ini ada sen. Nah, di buku PBB juga sudah tercatat, tapi persil 7 petok nomor 13/1 gitu loh. Makanya buku ini dihilangkan, buku ini untuk menghilangkan bukti penyelewengan pajak. Kalau di kelurahan sudah terbayar pajak, kenapa kalau di sana belum tercatat pembayaran pajaknya? Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Surabaya. Nah, inilah itu informasi yang kita sampaikan. Untuk masalah nama, ya kan, setahu saya yang dulu diajarkan oleh guru-guru saya, tentunya para pemirsa juga demikian. Kalau kita beli barang, gak usah tanah, ya kan? Beli barang, di kwitansi itu pasti ya yang dicatat adalah nama saya atau nama pemirsa sekalian. Seandainya nama pemirsa Saudara Tono, Saudara Tini, Rani, Rina, nama orang lah jelas. Kalau kalian beli beras lah atau sembako, pasti di kwitansi ditulis nama sampean kan? Apa mungkin sampean beli sembako minta kwitansi, dikasih beras 1 kintal telah dibeli oleh 02, sedangkan sampean tahu 02 itu artinya apa? Bekecot. Nama sampean Rani, Tony, Rina, Toto. Beli televisi 31 in, di kwitansi diganti nama sampean. TV 31 in telah dibeli oleh 1331. Sedangkan sampean tahu 1331 itu kan nomor togel. 13 itu gajah, 31 hal yang memalukan. Nama sampean gak dicatat, tapi sampean diolok-olok di kwitansi itu. Hal yang memalukan milik gajah. Masa sampean gak marah? Pernah gak para pemirsa sekalian diajari guru kalian, kalau seorang membeli barang di kwitansi nama sampean diganti dengan angka, pernah gak diajari seperti itu? Saya yakin tidak ada. Ini saya informasikan kepada Bapak Presiden, kepada Bapak Kapolri, juga kepada Bapak Menteri, Bapak Mahfud MD. Kalau masalah ini sampai sampai diketahui oleh dunia, kita akan dipermalukan oleh dunia. Bahasa Indonesia yang sudah diperjuangkan oleh nenek moyang kita, bahasa Indonesia sudah diperjuangkan oleh pahlawan-pahlawan kita, diakui dunia sebagai bahasa kenegaraan, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara Indonesia, dinodai oleh kalimat dijual ke angka. Apa kita akan ketawai? Siapa? Ketawai pasti. Dan saya
yakin guru saya, guru kalian semua tidak mungkin mengajarkan bahasa Indonesia yang seperti ini, nggak mungkin gitu. Dan paling berbahaya menurut saya itu, kalau ini diketahui oleh orang yang nggak senang dengan adanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, ini sangat berbahaya. Istilahnya sekarang itu yang ngetren itu apa? Teroris. Dijual ke angka, saya pernah mengetahui adanya dijualkan juga itu di kota Pasuruan, Jawa Timur, di salah satu desa. Saya bertemu dengan lurah. Waktu itu saya juga mengurus surat tanah di sana, ya kan. Saya berhadapan langsung dengan lurah tersebut. Nah, pada waktu itu buku-buku catatan desa dibawa pulang ke rumah. Saya tanya, lo buku kok dibawa pulang ke rumah Pak Lurah? Oh iya, ini ada yang amburadul, ini mau saya betulkan. Itu jawaban Pak Lurah tersebut. Oh gitu, ya bagus kalau gitu. Terus di situ ada temuan. Loh Pak, di situ kok ada tulisan tanah, saya lupa tanah siapa itu ya namanya, cuma di situ dijual ke angka. Saya tanyakan, kok dijual ke angka Pak Lurah? Jawaban Pak Lurah gimana? Oh tidak apa, tidak ada masalah. Dijual ke angka itu tidak ada masalah. Yang terpenting berurutan, cocok. Oh gitu. Nah di sini kebiasaan menjual ke angka dianggap kebiasaan, tidak ada masalah. Kalau ini sudah dilegalkan, apakah ini nggak mengganggu penindakan hukum? Coba gitu loh, polisi bisa menangani. Seandainya seperti ini, teroris, saya tahu teroris dananya banyak, ya kan. Dia bikin sembako, ya kan, bikin sembako, toko sembako, ada orang beli beras 1 kintal, ya kan, kasih, namanya siapa Bu? Roni, tulis biasa, Roni kasih. Ada orang beli lagi, kasih, nama siapa? Tono, kasih. Cocok dengan namanya, kwitansi itu. Nah, salah satu si teroris ini tahu, ini contoh loh ya, tahu orang ya kesenang, wah ini orang bodoh ini, dibuat kesempatan, namanya Toto, dia beri beras 1 kintal dengan tujuan dijual lagi. Kuantiansi mana diganti, beras 1 kintal telah diberi oleh 1331, dikasihkan. Ya pulang ke rumah, dia lihat kwitansi. Loh, saya beli beras 1 kintal. Loh, nama saya kok diganti 1331? 13 itu kan gajah, 31 hal yang memalukan. Wah, kurang ajar. Pasti orang yang disebutkan marah. Nah, dia datangi itu toko sembako tersebut. Pak, nama saya kok diganti dengan 1331, itu gimana? Oh salah Pak, salah tulis. Sampai ini salah tulis. Salah Pak, tulisan dia salah tulis gitu aja kok marah. Dia marah, mukul, das, dipukul itu si toko penjual beras, toko grocer tersebut, dipukul. Akhirnya dibawalah masalah tersebut ke kepolisian. Pak, saya dipukul oleh orang ini Pak. Kenapa? Karena salah tulis Pak. Si pembeli gak terima, gak bisa Pak, nama saya Toto, nama saya Roni, sama Tina, diganti dengan 1331. Ini kan mengejek ini, mengolok-olok saya ini. Di kwitansi ditulis 1331. Nama saya diganti 1331. Yang artinya hal yang memalukan milik gajah. Polisi kebingungan. Si Torres jawabannya enak.
Walah Pak, ngatasi beras 1 kintal harganya berapa? Tuh di Surabaya ada contohnya. Tanah yang hektaran, yang harganya miliaran. Si pembeli tanah namanya diganti 1331. Nggak ada yang menangani kok. Tidak dipermasalahkan mengatasi beras yang harganya tidak seberapa. Ini serta salah tulis. Mau diurusin. Sih kan kebingungan. Beras 1 kintal dibandingkan dengan tanah yang nggak diurus, nggak dipermasalahkan. Coba. Ini kan nggak bisa mengatasi. Dibawa ke meja hijau. Hakim pun nggak bisa memutuskan pada akhirnya. Kenapa? Sudah kebiasaan. Di lain tempat, Heroes pun buat hal yang demikian rupa. Tertular, dijual ke akar, sehingga menimbulkan kericuan, sehingga menimbulkan penegakan hukum di Indonesia ini tidak bisa berdiri tegak. Kalau polisi sudah tidak bisa mengatasi masalah itu, hancur negara kita. Saya yakin hukum sudah tidak bisa berdiri tegak di Indonesia, hancur negara kita. Kacau balau. Itulah Indonesia sekalian. Jadi kejadian di kota Surabaya yang saya alami memang khususnya untuk kami memang merasa dirugikan juga, karena tanah itu milik kami satu-satunya, ya kan? Kami rakyat kecil, orang bodoh, pendidikan tidak seberapa, hanya lulusan SMA. Kerjaan saya adalah tukang servis elektronik, servis TV, servis kulkas. Itu kerjaan saya, Pak. Kerjaan saya tiap hari hanya untuk sesuap nasi. Gitu. Kita ngurus surat di sana. Kita tidak dilayani dengan semestinya. Lurah tersebut bahkan sudah mengabaikan instruksi Bapak Presiden. Kenapa saya katakan demikian? Saya ingat betul Bapak Presiden pernah menginstruksikan 3 hal soal tanah. Pada waktu itu kalau nggak salah di Pulau Sumatera, Pak Presiden meresmikan jalan tol. Dia membacakan 3 hal instruksi yang intinya itu 2 teguran keras untuk ASN dan 1 teguran keras untuk umumnya keseluruhan rakyat Indonesia. Yang pertama, teguran keras ini untuk ASN. Untuk masalah tanah, baik masalah tanah antara masyarakat dengan masyarakat maupun antar masyarakat dengan pemerintah, harus segera diselesaikan. Itu instruksi yang pertama. Bagaimana dengan 5 lurah ini? Padahal sudah tahu dengan jelas adanya tindak pidana penggandaan surat, penyerobotan tanah. 5 lurah ini tidak mau bertindak. Jangankan menyelesaikan, melaporkan pun tidak. Kenapa? Saya katakan mulai tahun 2018 sampai sekarang, saya maupun ahli waris tidak pernah dipanggil oleh pihak kepolisian untuk dimintai keterangan untuk masalah tanah ini. Karena bukti ini dengan lengkapnya ini, Pak, setiap lembar saya tanda tangan. Ini bukti 5 lurah ini sudah mengabaikan instruksi Bapak Presiden. Instruksi yang pertama, tidak mau menyelesaikan, bahkan melaporkan pun tidak. Itu yang pertama. Ini 5 lurah ya, mulai dari Bu Lurah Itapan, Pak Lurah Mudita, ganti lagi Pak Lurah Jamil. Tapi Pak Lurah Jamil ini, saya katakan ini lurah jujur, tapi lurah yang ketakutan Pak Jamil. Ganti lagi Bu Lurah Bu Adinda, ganti lagi Pak Lurah Doni yang sekarang.
Mereka tidak mau bekerja dengan baik, tidak mau menyelesaikan, sudah mengabaikan instruksi Bapak Presiden, yaitu Bapak Jokowi. Itu instruksi yang pertama. Instruksi yang kedua, sudah saatnya ASN melayani masyarakat, bukan masyarakat melayani ASN. Itu instruksi Bapak Presiden yang diucapkan antara 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Saya masih ingat betul itu. Kok aneh Bapak Presiden ini? Sudah saatnya ASN melayani masyarakat. Memangnya selama ini ASN nggak pernah melayani masyarakat? Sudah saatnya ASN melayani masyarakat, bukan masyarakat melayani ASN. Mana ada masyarakat melayani ASN? Dan ini terbukti. Saya mengalami sendiri. Kenapa saya katakan saya melayani kelurahan? Kita mengurus surat riwayat tanah, persyaratan yang begitu banyak sudah kita penuhi. Ganti lurah lagi, minta lagi kronologi. Mulai Pak Jamil ini, kita kasih Pak, kita bikinkan. Ganti lurah lagi, yaitu Bu Lurah Bu Adinda, minta lagi kronologi, kita bikinkan. Minta serok, kita bikinkan. Setelah itu kita tidak dilayani, jawabannya hanya abal-abalan seperti ini, beralih ke pihak lain tanpa mau menunjukkan bukti-bukti yang komplit kepada kami. Semestinya, meskipun saya tidak meminta, seharusnya mereka wajib menunjukkan semua ini kan, supaya lebih jelas kepada masyarakat. Dan itu tugas kelurahan kan, gitu. Setelah itu kita disuruh melaporkan. Coba, seharusnya yang melaporkan kan kelurahan, gitu. Seharusnya kan kelurahan yang mencatat di buku keuangan desa, orang kelurahan. Yang mendata setiap pemilik tanah yang ada di suatu desa atau kelurahan, itu orang kelurahan. Kalau di sini ada kesalahan, siapa terusan yang membetulkan masalah? Pasti kan orang kelurahan kan. Kalau seandainya pencatatan ini ternyata ada tindak pidana, yaitu penyerobotan tanah atau membuat keterangan palsu seperti ini, seharusnya kelurahan melaporkan, bukan kita loh. Itulah bukti bahwa ucapan Bapak Jokowi benar adanya. Instruksi yang kedua. Instruksi yang ketiga, barang siapa menelantarkan tanahnya akan diambil alih oleh negara. Kami Pak, tanah kami belum tercatat di Dinas Pendapatan Daerah. Berarti mulai tahun 74 ini, Bu Kerawangan ini tahun 74 ini, saya dapat informasi mulai pencatatan, mulai berdirinya kelurahan tersebut tahun 74, mulai pencatatan di kelurahan tahun 74. Sampai sekarang belum tercatat. Saya sebagai rakyat kecil kan takut, dikirain kita nggak pernah mau bayar pajak, dikirain kita menelantarkan tanah kita. Sehingga ucapan Bapak Jokowi sebagai seorang presiden, ya saya ketakutan lah. Nanti dikirain kita bayar pajak, padahal pajak itu wajib untuk setiap negara. Siapapun yang memiliki tanah wajib membayar pajak. Kalau disita diambil oleh negara, ya saya ketakutan, saya nggak terima lah. Karena itu kesalahan dari kelurahan. Tahun 2004 PT Joy Property melaporkan ke Polda Jatim tentang penyerobotan tanah. Polda Jatim. Tanah tersebut dikuasai oleh Kajianto
adalah Ketua Paguyuban Petani Tambak yang diberitahu oleh pemilik tanah Pak Saman untuk mengasih tambak tersebut, dilaporkan oleh PT Jaya Bakti gitu, tentang penyelamatan tanah. Tanah yang dilaporkan adalah Persil 7 Petok nomor 1331. Nah ini PT Jaya Bakti melaporkan Kajianto ini kan, blok 7 Persil 7 nomor 1331. Dan surat ini nggak ada 1331. Jadi yang dilaporkan oleh PT Jaya Bakti adalah surat palsu ke Polda Jatim. Sedangkan surat yang dibeli dari Karni beli dari Saman, kan gitu. Jadi PT Jaya Bakti beli dari Karni. Yang dijual Pak Saman ke Karni adalah Persil 7 Petok nomor 153. Berarti kan ada 2 surat semestinya. Kenapa yang dilaporkan kok 1331? Gitu loh, aneh kan. Ini suatu contoh. Lurah-lurah ini sangat-sangat mengetahui. Bukti ini semua sudah kita kasihkan ke Bapak Jokowi. Nyatanya, ya seperti itu. Kita tidak tangani. Salah kalau saya ingin menyatakan 5 lurah ini sewenang. Salah kalau kita menyatakan lurah ini bertindak diskriminasi. Bukti. Jadi bukti hanya 2 lembar surat, kita begitu banyak. Tetapi itulah istilah yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Jokowi, kepada Bapak Kapolri, juga kepada Bapak Menteri, Bapak Mahfud MD. Mohon sekiranya kami ini rakyat kecil, tanah ini milik kami satu-satunya. Mohon bantuannya untuk diusut tuntas masalah ini. Khususnya juga untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Soal bahasa dijual ke akal, itu menurut saya itu sangat berbahaya. Saat ini itu diketahui oleh teroris. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Seandainya ada ucapan saya yang terlalu kasar atau salah, saya mohon maaf. Saya saudara mohon maaf. Rakyat kecil orang bodoh, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Juga kepada pemirsa semuanya yang melihat video saya ini, mohon viralkan video saya ini supaya bisa nyampe kepada Bapak Jokowi, supaya bisa nyampe kepada Bapak Kapolri, juga kepada Bapak Menteri, Bapak Mahfud MD. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.